Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan pertama ini, marilah kita mulai dengan kita tawasul membaca surat Al-Fatihah yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, sultanul aulia, para aulia, para masyayikh, khususnya masyayikh Pondok Pesantren Darul Ulum, para guru dan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat dan barakah. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, di sini kita akan membahas pertemuan pertama ini. Standar kompetensi dasar 1.1, menjelaskan macam-macam najis dan tata cara toharahnya. 1.2, menjelaskan hadas kecil dan tata cara toharahnya. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai materi hari ini. 1. Toharah. Toharah sangat penting sekali apabila dalam melaksanakan sholat. Pengertian toharah menurut bahasa adalah bersuci. Menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda lain dari najis dan hadas. Bersuci dibagi dua, bersuci lahiriah dan batiniah. A. Macam-macam alat toharah. 1. Benda padat yang bisa digunakan, batu atau tisu yang suci, tidak terkena najis. 2. Benda cair atau air. Macam-macam air ada 4. 1. Suci mensucikan adalah air yang asli atau air mutlak, adalah air hujan, air laut, air sungai, sumur, air sumber atau mata air, air es atau salju, dan air embun selama semua itu belum berubah warna, bau, dan rasa. 2. Suci mensucikan, tetapi makruh untuk bersuci adalah air panas atau air yang terkena sinar matahari atau disebut juga air musyammas. 3. Air suci tidak mensucikan, yaitu sisa air yang digunakan untuk bersuci atau air mustakmal, air yang keluar dari buah-buahan atau tercampur barang suci. 4. Air najis, yaitu air yang tercampur najis yang tidak ada dua kula, baik berubah atau tidak berubah airnya, atau apabila lebih dari 2 kolah dan berubah. Ukuran 2 kolah menurut Qaul Jadid di kitab Takrib adalah 500 kati atau liter. Apabila ada 2 kolah atau lebih dan tidak berubah airnya, maka tidak najis. 3. Macam-macam najis dan tata cara bersucinya. Najis dibagi menjadi 3. 1. Najis mughalladhah atau berat, adalah najisnya anjing dan babi. Cara bersucinya dibasuh 7 kali dengan air. Salah satu basuhan dicampur dengan debu yang suci. 2. Najis mutawassithah dibagi 2. Najis hukmiyah dan ainiyah. Najis hukmiyah adalah diyakini adanya najis tetapi tidak ada rupanya. Contohnya kencing yang kering. Cara mensucikannya cukup dibasuh di atasnya. Najis ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya, bau ataupun rasa. Cara mensucikannya dibasuh sampai hilang wujud dan baunya maupun rasanya. Najis mukhaffafah adalah najis ringan, yaitu najis kencing bayi laki-laki
yang belum makan apapun kecuali ASI atau air susu ibu. Cara mensucikannya hanya air dipercikkan saja. 4. Hadas kecil dan cara bersucinya. Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan wudhu atau tayamum dan istinja. A. Wudhu. Syarat wudhu ada 5. Islam, mumayyiz, tidak berhadas besar, memakai air yang suci, mensucikan, dan kulit tidak ada penghalang. Rukun wudhu ada 6. Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan tertib. Sunnah wudhu: membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan, berkumur, istimsak, mengusap seluruh kepala, mengusap daun telinga, membasuh 3 kali, menyela-nyela anak jari tangan maupun kaki, mendahulukan yang kanan atas yang kiri, dilakukan berturut-turut, tidak menunggu sampai kering, dan berdoa. Hal-hal yang membatalkan wudhu: keluar sesuatu dari salah satu atau kedua jalan, kubul dan dubur. Hilang akal kecuali tidur dalam keadaan duduk tegak, posisi kayak duduk ketika tahiyat, bersentuhan kulit lawan jenis, dan menyentuh kemaluan. Praktek tata cara wudhu: baca basmalah, kemudian basuh jari tangan dan kaki atau menyela-nyela tangan dan kaki, kemudian berkumur, kemudian istimsak atau memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi, kemudian niat dengan membasuh muka, kemudian membasuh tangan kanan dulu, kemudian yang kiri sampai siku, kemudian mengusap seluruh kepala, kemudian mengusap telinga kanan, kemudian yang kiri, kemudian membasuh kaki yang kanan, kemudian yang kiri, kemudian berdoa atau doa wudhu. Setelah wudhu, boleh ditambah membaca surat Al-Qadar. Doa setelah wudhu: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Tayamum. Syarat tayamum ada 5. Adanya uzur karena bepergian atau sakit, telah masuk waktu sholat dan berusaha mencari air, berhalangan memakai air, berhajat memakai air, debu yang suci. Fardu tayamum ada 4. Niat, mengusap muka, mengusap kedua tangan sampai siku, dan tertib. Sunnah tayamum ada 3. Membaca basmalah, mendahulukan yang kanan daripada kiri, beruntun. Yang membatalkan tayamum ada 3. Segala yang membatalkan wudhu: melihat air di waktu mau atau di luar sholat, murtad.
C. Istinja. Istinja adalah bersuci habis kencing atau berak. Hukumnya adalah wajib. Yang utama, kalau istinja itu dengan 3 batu, kemudian diikuti dengan air, atau dengan salah satu boleh, tetapi yang lebih utama dengan air. Adab ketika buang air kecil atau BAB. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Di tempat tertutup, di air diam, di bawah pohon, di jalan, di tempat berteduh, di lubang tidak cakap-cakap, tidak menghadap dan membelakangi matahari, dan rembut, dan jongkok. Tata cara istinja: disiram air, kemudian kemaluannya disabun atau diusap batu atau tisu, dan dibasuh lagi dengan air. Batu bisa diganti sabun atau tisu atau benda yang sejenis, asal tidak najis dan bukan emas dan perak. Anak-anakku, di sini kita supaya kita semakin yakin dan diberi kemudahan oleh Allah untuk mengamalkannya. Mari kita memperhatikan dalil tentang kebersihan. Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyukai kebersihan atau menyucikan diri. Untuk pertemuan ini, sampai di sini mari kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah yang kita tujukan kepada Rasulullah dan keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para sultanul aulia, para aulia, para masyayikh, khususnya masyayikh pondok pesantren Darul Ulum, guru-guru kita, dan semua kedua orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tugas pertemuan hari ini, kirim video praktek wudhu, kirim ke nomor saya 081 33 47 12 926. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran fikih kelas 7 oleh Maslihatul Latifah, pertemuan ke-1 atau 2 jam pelajaran, sekolah MTSN 2 Jombang, Jawa Timur.